Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa dzalika minasyahidin wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kudrah dan iradahnya, atas perkenannya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bertatap muka, yang insya Allah di sini majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu para malaikat senantiasa mendoakan dan juga menaungi tempat yang insya Allah hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita, role model kita, uswah kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh pada ajaran yang dibawa olehnya. Hadirin jamaah Masjid Jami Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha darama, alhamdulillah kadongkapan para alhamdulillah kira sumping Pak. Oh tadi malam, oh Selasa malam. Alhamdulillah beliau luar biasa, sosok pekerja keras, inspirasi. Alhamdulillah hari ini sebenarnya bukan jadwal saya Pak. Hari ini itu jadwalnya Ustadz Aga, Ustadz Anugrah, yang qadarullah beliau pada hari ini tidak bisa berkenan untuk mengisi, yang tentunya harus ada badal pengganti dari Ustadz Aga itu sendiri. Saya teringat almarhum Ustadz Heri yang mengharapkan bahwa masjid ini setelahnya, karena memang ini program pekanan, kajian pekanan, tolong untuk tidak kosong. Masjid ini harus senantiasa terisi. Berapapun mustaminya, di kita banyak pematerinya sebenarnya. Di kita banyak dan mampu, dan semestinya harus bisa menjadikan pemateri. Namun dari hal inilah ya, setelah si bidang dakwah nge-share di WhatsApp-nya, ya tidak ada yang
menjawab ataupun berkenan untuk kesediaannya mengisi. Oleh karena itu, mohon izin pada malam hari ini saya menjadi badal ataupun pengganti dari Ustaz Anugrah LC-MA. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator ataupun MC tadi, insya Allah kajian malam hari ini mengutarakan tema mengapa diksi nikmat dalam Quran surat An-Nahl itu dengan bentuk tunggal. Ayat ini menarik Bapak-bapak sekalian untuk kita kaji, untuk kita dalami dan untuk kita telaah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ribuan, bahkan sampai tidak terhingganya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita beraktivitas dan juga kembali lagi ke tempatnya kita masing-masing. Begitu banyak karunia Allah yang telah kita dapatkan, yang telah Allah hantarkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ayat ini begitu menarik. Mengapa diksi nikmat dalam Quran surat An-Nahl itu dengan bentuk tunggal? Sebelum kita masuk pada tema, dalam kaidah bahasa Arab itu terdapat beberapa ilmu alat. Kalau di pesantren itu ada 3 hal ilmu alat yang semestinya kita pahami. Yang pertama ada nahwu, bagaimana kita memahami sebuah kata dalam kalimat, atau bahkan kita memahami akhir daripada kalimat, mengikrarnya. Bagaimana kata itu dibaca kasroh, bagaimana kata itu dibaca doma, dan bagaimana kata itu dibaca fathah. Yaitu yang dimaksud dengan tata kalimat bahasa Arab. Yang kedua ada sorok, morfologi bahasa Arab. Bagaimana kita tahu perubahan-perubahan bentuk kata dari akar, seperti halnya kataba yang tubuh, kataban, wa maktaban, uktub la taktub, maktabun, miktabun, atau hal-hal yang lainnya. Itu bentuk dari sorok ataupun morfologi bahasa. Lalu juga ada balago, bagaimana retorika, estetika dalam bahasa Arab yang fokusnya pada keindahan, kekuatan, dan ketepatan ungkapan sebuah kalimat yang menghasilkan efek jelas, indah, dan juga mengena. Contoh dari kata puisi ataupun tafsir, para mufassir mengatakan itu menandakan, menunjukkan sebuah keindahan dalam retorika, estetika dalam bahasa Arab. Ketiga hal ini dalam pesantren dinamakan ilmu alat. Nah, dan yang keempat yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata lintas bahasa. Artinya secara umum, kalau 3 hal tadi antara nahwu, sorok, dan juga balaghah terkait dengan bahasa Arab, bahasa Quran, namun tentang diksi sifatnya umum. Namun diksi ini pun tidak kurang pentingnya untuk bisa kita pahami. Pilihan-pilihan kata ini akan sangat membantu kita menafsirkan sebuah ayat. Demikian penjelasan singkat terkait dengan 4 hal ini. Sehingga kalau disimpulkan, keempat hal ini, sorok memberitahu kita bentuk kata, nahwu memberitahu peran dalam kalimat, balago menilai bagaimana susunan dalam pilihan kata, sedangkan diksi adalah praktik memilih kata yang sesuai dengan konteks ataupun tujuan yang akan dipahami dalam sebuah ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari kita masuk pada sebuah tema. Mengapa diksi nikmat datang dengan bentuk tunggal? Kita sepakat bahwa nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak. Allah memberikan sebuah nikmat begitu berlimpah kepada kita semuanya. Hingga susunan ayat Quran di Quran surat An-Nahl ayat 18 ini sedikit menarik dan membuat kita bertanya-tanya. Mengapa begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan diksi ataupun pilihan kata nikmat di sini bentuknya tunggal. Ternyata ya, kalau kita kaji ada beberapa hal yang menjadi dasar mengapa Allah menjadikan kata nikmat dengan kata tunggal di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menelaah, kita sepakat ya, banyak ayat Quran yang mengabarkan kepada kita semuanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Seperti di Quran surat Ibrahim, bagaimana kita ya, mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur terhadap apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambahkan nikmat itu pada kita semuanya. Wa la in kafartum, jikalau kita kufur dan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka kita atau sesungguhnya hadapu sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan nikmat. Bagaimana kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya nikmat dan kita wajib bersyukur. Di Quran surat Al-Kautsar ayat 1, ya, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini jelas mengabarkan kepada kita begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di Quran surat Ad-Duha ayat 11, ya, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu harus muncul, minimal mengucap hamdalah, setelah itu taat menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga muncul ayat Quran di mana kita tidak bisa mengelak bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, yaitu di Quran surat Ar-Rahman ayat 13 dan seterusnya, bahkan diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Dari susunan keseluruhan ayat-ayat Quran, ya, kita sepakat bahwa nikmat Allah begitu banyaknya pada kita semuanya. Namun, ya, di dalam Quran surat An-Nahl ini ya, tidak sebanding lurus dengan nikmat yang telah Allah berikan. Susunan katanya, diksi atau pilihan kata dari nikmat itu berbentuk tunggal. Mengapa Allah menjadikan ayat Quran surat An-Nahl ini dalam kata nikmatnya itu menggunakan kata tunggal? Tidak sebanding dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan begitu banyaknya, dengan dikabarkan dengan ayat-ayat Quran yang tadi disebutkan tadi. Ya. Jawabannya adalah karena yang pertama, kata nikmat, ya, kata nikmat di sini bentuknya tunggal karena menjadi isim mufrad. Isim mufrad ini terkait dengan nahwu, Bapak Ibu. Nahwu, bagaimana kita memahami isim mufrad? Isim nama yang mengandung arti tunggal. Tapi tidak hanya mufrad saja. Di sini dikatakan mufrad yuradu bihil jama'. Bentuk tunggal tetapi memiliki makna jamak.
Tadi disinggung terkait nahu, sorok, balaghah, dan juga diksi. Nah, dari susunan nikmat yang dikatakan mufrad yuradu bihil jam'ah, kata tunggal yang dalam balaghah Arab sering satu kata tunggal digunakan untuk menunjukkan makna yang luas dan mencakup banyak unsur. Imam Al-Farabi dan ahli bahasa lainnya menjelaskan bahwa nikmat di sini dinamakan isim jins. Isim jin ataupun isim mufrad yuradu bihil jama'. Ya, yaitu kata yang meskipun tunggal namun memiliki jenis secara keseluruhan. Jadi nikmat Allah itu mencakup seluruh jenis nikmat tanpa perlu menyebut bentuk jamaknya. Karena jamak dari nikmat itu ni'am atau nikmat. Kalau ni'am itu bentuknya jamak taksir, jamak ataupun jamak yang pecah dari mufradnya yang tunggalnya. Ada juga dikatakan nikmat jamak muannas salim. Kalau sudah jamak berarti bentuknya pastinya kita sudah memahami dan selaras dengan ayat-ayat Quran yang mengatakan bahwa nikmat-nikmat Allah itu banyak. Nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, sejenis lagi dengan Quran surat Al-Asr, wal ashr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini pun diksi insan itu mengandung bentuk tunggal. Jadi ya, sekalipun bentuknya tunggal, namun dari segi makna memiliki makna yang mewakili secara keseluruhan dari segala nikmat yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah menjadikan ya, bentuk diksi nikmat dengan kata tunggal. Kemudian mengapa diksi nikmat Allah gunakan dengan kata tunggal? Yang kedua, yaitu karena ya, menegaskan ketidakmampuan manusia. Menurut Al-Biqai, bentuk tunggal digunakan menunjukkan kelemahannya manusia. Bahkan satu nikmat saja manusia tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan sebuah pemahaman bahwa manusia itu ya, lemah, manusia itu terbatas memahami sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kewalahan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya susunan katanya setelah nikmat la tuhsuha, tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sampai menggunakan bentuk jamak ni'am dalam jamak taksir, atau bahkan sekalipun Allah menambahkan bentuknya jamak muannas salim, nikmat, ya nikmat seperti itu, ya alamat. Kalau dalam ilmu nahwu itu ya yang menjadi alam, kalau diirobkan itu alamat jamak muannas salimnya karena adanya alif kan di situ yang mengandung arti banyak. Nah, oleh karena itu ya kenapa Allah gunakan diksi nikmat bentuk tunggal? Karena menegaskan ketidakmampuan manusia. Dengan nikmat yang tunggal saja manusia tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akan merasa kewalahan sekalipun mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau kita sebutkan saja satu nikmat Allah, seperti halnya oksigen yang kita hirup, bayangkan sudah berapa banyak oksigen yang kita hirup sejak lahir hingga kini kita di usianya. Hanya sebatas oksigen saja, satu nikmat saja, kita sudah tidak bisa menghitungnya.
Dan oksigen tersebut gratis untuk kita semuanya, tanpa terkecuali kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita dalam keadaan lalai penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dengan cuma-cuma dan gratis. Saya sudah menghitung-hitungnya dari sebuah peneliti, rata-rata kita manusia menghirup nafas itu 20.000 sampai 25.000, Pak. Dari setiap tarikan nafas kita rata-rata menghirup 500 mm udara atau 21% dari udara tersebut mengandung oksigen. Maka jika dikalkulasikan 500 mm 0,5 liter dikali 21%, 21/100, 0,21 sama dengan 0,105 liter oksigen per nafas kita. Anggaplah harga oksigen itu secara medis 100.000 per liter, dikalikan 0,105 dikali 25.000 sama dengan 2.625 liter. Jika kita bulatkan 2,6 2.625 liter itu 2,6 dikali harga oksigen tadi per liternya yaitu 100.000, maka hasilnya 260.000 per hari oksigen yang kita butuhkan. Atau kalau kita kalikan dalam 1 bulan, Pak, 260.000 dikali 30 hari, sehingga totalnya 7.800.000 rupiah selama 1 bulan. Maka jika kita menghirup oksigen secara medis selama sebulan, kita harus membayar 7 sampai 8 juta. Dalam setahun kita harus membayar berapa? 93 juta hanya untuk modal bernafas saja. Hal ini merupakan hitung-hitungan konkret kita, hitung-hitungan real kita, bagaimana satu nikmat saja kita kewalahan dalam menghitungnya. Ya, bukankah nikmat menghirup udara saja sudah tidak masuk akal? Jika kita telah sampai mendalam, ya, sehingga bagaimana kita memahami sebuah diksi nikmat dalam bentuk tunggal, karena memang kita akan kewalahan menghitung nikmat-nikmat Allah. Dengan satu nikmat menghirup udara saja, ya, tidak masuk akal berapa banyak nikmat Allah dan dalam satu nikmat tersebut. Jika kita harus membayar, maka mungkin setiap pengangguran yang tidak ada pemasukan, setiap kita, Pak, yang tidak ada pemasukan akan mungkin lebih dulu meninggal daripada yang lain kalau kita membayar nikmat oksigen yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Maka sebutkan satu nikmat yang kita berapa banyak karunia Allah dalam satu nikmat. Semuanya terhitung la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan akan tidak bisa kita hitung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi karena bentuk isim mufrad, yang kedua karena menegaskan ketidakmampuan manusia dalam menghitung nikmat, satu nikmat saja. Yang ketiga yaitu karena nikmat dalam ayat ini bermakna nikmat secara keseluruhan. Para mufasir menjelaskan bahwa nikmat yang dimaksud adalah keseluruhan nikmat Allah dari awal hingga akhir, bukan satu nikmat tertentu saja. Dalam bahasa Arab untuk makna totalitas sering dipakai bentuk tunggal umum seperti tadi, yaitu al-insan, sama halnya dengan nikmat ini. Jadi kata nikmat, kata al-insan dalam Quran surat Al-Asr itu sama halnya dengan kata nikmat dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengapa diksi nikmat berarti tunggal?
karena bentuk tunggal lebih sesuai dengan pola kalimat dan syarat. Struktur ayat dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 ini, jika kalian menghitung nikmat Allah. Dari sini kita lihat kalimat bersyarat ini menurut ulama balaghah, menurut ulama keindahan Quran lebih fasih apabila objeknya berupa isim mufrad. Isim mufrad itu nama yang memiliki makna tunggal, yang bersifat umum, seperti halnya nikmat dan sepadan dengan al-insan tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, jikalau kita merenungkan satu nikmat saja kita merasa kewalahan untuk menghitungnya, maka semestinya kita merasa malu saat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kita tidak ataupun dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita merasa bahwa diri kita sangat mengingkari saat kita ya memiliki ya pemikiran-pemikiran ya mungkin berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap doa-doa kita yang belum terijabah, ataupun bahkan ya saat kita merasa bahwa diri ini yang paling menderita dari orang lain, ya, harusnya kita memahami setiap nikmat yang telah Allah berikan tidak pada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Kahfi bahkan dikatakan Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an pada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jikalau kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, ya, lautan yang begitu luasnya dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah, dan ranting-ranting yang ada untuk dijadikan penanya, niscaya kesemuanya itu tidak cukup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jikalau kita merasa bahwa diri kita atas kuasa diri kitanya itu sendiri, maka kita di situ sudah mengingkari atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merasa bahwa diri ini ya kuasa atas diri kita, saat kita menghadiri saja kajian ini, kita merasa bahwa diri kita kuasa atas segalanya. Kita bisa mampu berjalan, kita bisa hadir di sini, kita bisa meluangkan waktu. Kebanyakan dari kita merasa kesemuanya itu kita yang menguasakan secara keseluruhan. Padahal semuanya terhitung, semuanya itu adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga jika kita simpulkan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata nikmat dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 datang atau Allah datangkan dalam bentuk tunggal karena yang pertama isim jins ataupun isim jenis, bentuk tunggal yang bermakna banyak. Yang kedua, menjadikan isim mufrad birudo bihil jam. Isim mufrad, isim nama yang tunggal yang memiliki nama yang banyak, memiliki makna yang lebih dari satu ataupun jamak. Yang kedua, karena menunjukkan keagungan dan keluasan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencakup makna totalitas, mencakup seluruh jenis nikmat, karena menjadikan birudo bihil jam, memiliki makna secara keseluruhan, mengandung makna jenis nikmat secara keseluruhan.
Dan yang kelima, memiliki kefasihan struktur ayat dalam gaya bahasa Arab yang sudah sesuai dengan balagu ataupun keindahan bahasa Arab. Manakala Allah memberikan sebuah makna di dalamnya secara umum, namun Allah akan memberikan diksi ataupun pilihan kata yang tunggal ataupun isim mufrad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita tafakuri banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mengapa kita bahkan di Quran surat Al-Adiyat dikatakan ya wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa atharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kelalaian pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu senantiasa mengingkari setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ayat ini bentuk tunggal yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan setiap diri-diri ini mampu memahami bahwa satu nikmat saja yang telah Allah berikan kepada kita akan merasakan kewalahan, bahkan la tuhsuha. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini, dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada hal yang bisa diperbincangkan ataupun menambahkan dari apa yang sudah saya paparkan terkait dengan mengapa diksi nikmat di Quran surat An-Nahl dalam bentuk tunggal. Silakan Pak. Mangga. Cukup? Ya, baik. Ya, sebenarnya hal ini bisa dikaji lebih jauh. Hanya saja saya tidak mengangkat bagaimana ketiga ilmu alat antara nahwu, soroh dan juga balaghah ini ditonjolkan. Karena kapasitas saya dan juga mungkin bapak-bapak di sini yang harus memahami terlebih dahulu bagaimana itu nahwu, bagaimana itu soroh, bagaimana itu balaghah. Makanya saya mengambil tema di sini hanya tentang diksi, pilihan kata dalam susunan ayat dari Quran surat An-Nahl ayat 18 ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengkaji lagi lebih dalam lagi bagaimana makna mufrad tapi mengandung isim mufrad ataupun kata yang tentunya tunggal tapi memiliki makna yang banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengapa diksi nikmat di Quran surat An-Nahl ayat 18 ini Allah perkenankan atau Allah firmankan dalam bentuk tunggal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.